Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nur Hasanah dengan NIM 2019 05100076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terkait dengan topik yang kelompok saya bawakan. Para filosof Islam berpendapat bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dengan beragam pandangan dan cara berpikir dalam menanggapi suatu fenomena atau persoalan. Dengan beragam karakteristik tersebut, masyarakat mampu untuk mengembangkan sistem politik hingga struktur masyarakat yang ada di suatu wilayah. Selain cara berpikir yang beragam, faktor sejarah serta geografis juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan struktur masyarakat. Dengan banyaknya perbedaan substansial dalam kepentingan dan tuntutan masyarakat, lingkup internasional menjadi sebuah wadah atau forum dengan banyaknya konflik serta ketidakpastian. Namun, konflik dan ketidakpastian tersebut menjadi sebuah hal yang wajar karena dapat diatasi dan diselesaikan secara konstruktif. Sejak dahulu, negara-negara Islam mengambil bagian penting dalam hubungan internasional. Negara-negara tersebut berakar pada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran, dalam bersikap dan menyelesaikan suatu masalah. Namun tentu saja tingkat kepatuhan suatu negara terhadap nilai Islam itu sendiri dapat berbeda-beda sesuai dengan bagaimana negara tersebut menafsirkannya di arena politik serta penerapannya dalam hubungan internasional. Hubungan internasional di sini merujuk pada hubungan yang terjadi antara negara-negara muslim satu sama lain serta dengan negara-negara non-muslim. Dalam hubungan internasional tersebut, hubungan yang mengarah pada ranah politik menjadi prioritas negara. Sejak tahun 1870, umat muslim telah menunjukkan minat atau ketertarikannya terhadap kondisi politik barat. Namun secara keseluruhan, minat tersebut belum sepenuhnya dikaji atau dibahas oleh para pemikir politik barat. Selain itu, kajian terkait teori politik muslim serta pandangan dunia yang dilakukan di barat sebagian besar juga masih hanya didominasi oleh isu jihad. Tulisan ini akan memberikan pemaparan terkait pencarian arah baru dalam metodologi dan pemikiran peradaban Islam yang baik dan mampu untuk berkontribusi dalam pengembangan hubungan internasional. Selain itu juga akan terdapat pandangan terkait prinsip-prinsip utama politik global yang diambil berdasarkan Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam isi di dalam makalah kali ini. Nah, Islam itu memiliki arah dan juga pemikiran tersendiri dalam metodologi yang mampu berkontribusi dan mampu memperbaiki perkembangan dari hubungan internasional yang pastinya sebagai umat muslim kita tahu itu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, Islam ini sendiri itu menjunjung beberapa nilai-nilai seperti simpati, solidaritas, saling rasa percaya, tolong-menolong, menasehati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang tidak bertentangan pastinya dengan nilai-nilai yang dipegang secara universal. Nah, nilai-nilai inilah yang akhirnya jika kita tinjau ulang itu meramalkan masa depan dari nilai-nilai Islam untuk membangun sistem politik global yang dicita-citakan oleh masyarakat global. Nah, negara-negara muslim itu telah menerima nih kerangka-kerangka kerja dan juga aturan yang mengatur sistem internasional. Kenapa negara-negara muslim itu menerima? Alasan pertama, karena negara muslim itu belum termasuk di antara negara-negara maju dan dalam beberapa tahun terakhir itu negara-negara muslim tidak memiliki peran aktif dalam perkembangan global dan internasional. Nah, maka dari itu negara-negara muslim itu merasa tidak terlalu ikut andil aktif gitu. Nah, alasan kedua, dan ini nih alasan yang paling kuat adalah umat Islam itu menganggap beberapa dasar, aturan dan juga kerangka kerja itu masih rasional-rasional saja. Namun dalam beberapa bagian ada beberapa negara-negara yang itu mencari keuntungan sendiri, yang menekan negara lain untuk menjadi lebih kecil dan sebagainya, dan itu sangat-sangatlah bertentangan dengan dasar Islam karena Islam itu menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Ali-Khani itu terdapat 3 kelompok fundamental sebagai prinsip-prinsip utama dalam teori hubungan internasional menurut perspektif Islam, yaitu yang pertama ada dasar-dasar epistemik dan kognitif, yang kedua ada dasar-dasar rasional dan empiris, dan yang terakhir yaitu adalah dasar-dasar praktis dan perilaku. Nah, dasar-dasar inilah yang menjadi prinsip-prinsip utama
apa sih sebenarnya hubungan internasional dan teorinya menurut perspektif dari Islam itu sendiri. Oke, langsung saja kita pertama ada dasar-dasar epistemik dan kognitif. Nah, dasar-dasar epistemik dan kognitif itu merupakan prinsip-prinsip intelektual dan doktrinal manusia yang membentuk sikap dan perilaku mereka. Jadi interaksi antar negara itu kan didasarkan oleh perilaku dan sikap dari masing-masing orang nih. Nah, dasar-dasar epistemik dan kognitif para pemimpin dan sistem politik itu membentuk substruktur pembuatan kebijakan dalam hubungan internasional. Nah, yang pertama ini ada sikap hormat kepada setiap sesama manusia. Nah, yang seperti yang kita tahu kan dalam hubungan internasional itu aktor utama selain negara ada beberapa aktor, yaitu termasuk aktor individu. Nah, sikap setiap individu terhadap orang lain itu memiliki efek pastinya pada perilaku hubungan internasional, karena akan berakibat pada aktor-aktor lain seperti kayak aktor negara dan juga aktor multinasional. Misal nih, sikap pemimpinnya itu akan berpengaruh kepada sikap gimana negaranya mengambil keputusan seperti itu. Nah, di dalam perspektif Islam itu sendiri, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan martabat kepada setiap manusia dan memberi mereka keunggulan atas banyak makhluk lainnya. Nah, seperti contohnya berdirinya Nabi Muhammad untuk jenazah orang Yahudi sebagai tanda penghormatan terhadap jiwa manusianya, menunjukkan bahwa dengan Allah menghembuskan ruhnya ke dalam tubuh manusia, Dia telah memberikan martabat dan kedudukan yang cukup besar kepada semua manusia. Jadi martabat manusia itu adalah hak yang tidak dapat dicabut oleh manusia manapun di dunia ini. Jadi ibaratnya Islam di sini menekankan bahwa sebagai individu kita harus memiliki output untuk bisa menghargai harkat dan martabat dari masing-masing umat manusia di dunia ini. Yang kedua itu adalah otentitas manusia. Nah, dalam perspektif Islam itu manusia memiliki prinsip otentitas yang artinya originalitas gitu kan, yaitu memiliki keragaman agama dan ideologi sebagai realitas dan juga berdialog dengan mereka serta membuka cara-cara baru untuk interaksi dan relasi dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran dengan tegas juga menyatakan bahwa jika Tuhan itu menghendaki, Dia dapat menempatkan semua manusia dalam bentuk satu bangsa dan menciptakan mereka semua satu sama lain itu sama gitu, dengan keyakinan dan perspektif yang sama, dan dengan demikian dengan minat yang sama juga. Tetapi kan pada kenyataannya Allah itu tidak menciptakan hal yang sedemikian. Nah, di dalam Al-Quran itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa jika Tuhan menghendaki, Dia akan menjadikan seseorang itu beriman. Maksudnya kayak semuanya orang Islam gitu, yang soleh gitu. Tapi Allah tidak menciptakan hal yang demikian. Jadi menurut Allah kenapa tidak semuanya beriman? Karena mereka itu berhak memiliki kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri dan dengan tetap konsekuensinya. Nah, inilah salah satu asal muasal munculnya berbagai bangsa di kancah hubungan internasional. Nah, berdasarkan sudut pandang Islam, tidak ada negara yang berhak memaksa negara lain atau bangsa lain untuk mengikuti jalan yang diinginkannya. Nah, yang ketiga itu adalah kesetaraan. Semua manusia itu dalam pandangan Islam seperti yang disampaikan sebelumnya itu memiliki hal yang setara. Di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan semua manusia itu sama. Ketika menciptakan manusia itu Tuhan telah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia dan menganugerahkan martabat dan membuatnya itu lebih unggul dibandingkan makhluk-makhluk lain. Nah, roh dan martabat ketuhanan ini milik umat manusia dan mencakup semua manusia secara mutlak. Tidak ada ras tertentu, penganut agama tertentu maupun ideologi politik dan juga sosial tertentu. Kesetaraan manusia ini dapat digeneralisasikan kepada bangsa dan negara termasuk dalam bidang hubungan internasional. Nah, yang keempat itu ada pengakuan pluralitas agama sebagai kenyataan dalam hubungan antar negara. Keberadaan agama itu serta perbedaan kepentingan dan perspektif sebagai realitas eksternal merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Nah, dan dari mereka lah tantangan dalam hubungan internasional itu muncul. Nah, sejumlah ayat Al-Quran itu menangani hal ini secara realistis. Nah, di dalam Al-Quran itu mengakui keberadaan agama lain sebagai kenyataan dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan prinsip kenyataan mereka sendiri. Jadi, yang terpenting adalah
bahwa ketentuan Al-Quran tentang sifat Islam yang sempurna dan baik tidak menghalanginya untuk menghormati ajaran agama-agama lain. Nah, dasar-dasar yang kedua yaitu dasar-dasar rasional dan etis yang akan disampaikan oleh teman saya, Rahma. Baiklah, bismillah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Tris Natasha terkait dengan poin B dan poin C. Baiklah, terkait dengan poin B yaitu dasar-dasar rasionalitas dan juga etis. Apa sih dasar-dasar rasionalitas itu? Dasar-dasar rasionalitas itu merupakan perilaku dan jenis interaksi yang dibutuhkan oleh akal manusia. Sehingga jika tanpa adanya dasar-dasar rasionalitas, maka kehidupan manusia tidak akan berjalan. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah hidup berdampingan secara damai. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya umat manusia atau umat Islam diperintahkan untuk hidup berdampingan satu sama lain dengan damai, yaitu tidak menimbulkan peperangan ataupun permusuhan. Kemudian menghindari kekerasan. Pemikiran politik Islam pada dasarnya tidak dapat didamaikan dengan kekerasan dan pertumpahan darah karena beberapa alasan penting. Yang pertama adalah karena tujuan utama kekerasan itu sendiri, yaitu pemerintahan Islam untuk mendidik manusia dan membantu mereka menuju jalan kesempurnaan. Yang kedua, fokus pada isu moral dan juga nilai-nilai moral. Yang ketiga, merupakan ciri utama pemikiran politik Islam, yaitu dengan tujuan terpentingnya dalam arena politik adalah memajukan keadilan dan juga perlindungan hak. Kemudian ada nomor 3 yaitu perang dan jihad dalam Islam. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya perang dan jihad adalah untuk tujuan defensif dan tidak satupun dari mereka mendorong pada kekerasan dan perang. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang meminta kita untuk damai seperti itu. Kemudian nomor 4 ada kekerasan dalam perspektif Islam dan bercermin dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Perilaku Nabi Muhammad selama pemerintahannya di Madinah itu tidak ada hal yang kontroversi karena semuanya adalah hal yang wajar, ringan dan juga damai. Perilakunya terhadap berbagai suku Yahudi di Madinah didasarkan pada kesepakatan, perjanjian dan juga dialog. Jadi Imam Ali pun mengatakan kepada putranya Hasan, jangan pernah mengundang siapapun untuk berperang dan merekomendasikan pada penguasa Mesir untuk tidak menolak undangan apapun untuk damai dari musuh. Seperti itu. Nomor 5 ada ketaatan pada prinsip moral. Menurut ajaran Islam, prinsip moral itu dan juga prinsip manusiawi harus ditegakkan karena arena politik terutama dalam hubungan internasional bahkan pada saat-saat perang. Teks-teks Islam awal menunjukkan bahwa musuh yang berperang tidak boleh menghalangi satu sama lain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifan Jaina dengan NIM 2019 0510301. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan. Para filosof Islam berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi fenomena dan masalah. Karakteristiknya yang berbeda kemungkinan untuk kota Madia untuk lebih mengembangkan sistem politik mereka agar sesuai dengan struktur kota Madia yang ada di wilayah tersebut. Selain berbagai pemikiran, faktor sejarah dan geografis juga memegang peran penting dalam proses pembentukan struktur sosial. Ada banyak perbedaan besar dalam kepentingan dan ketentuan masyarakat dan wilayah internasional telah menjadi forum dengan banyak konflik dan perbedaan pendapat. Namun konflik dan perbedaan ini tidak mengejutkan karena dapat ditangani dan diselesaikan secara konstitusi. Sejak tahun 1870-an umat Islam telah menunjukkan minat pada isu-isu politik barat. Namun secara keseluruhan, kepentingan tersebut belum sepenuhnya diselidiki atau dibahas oleh para pemikir politik barat. Apalagi kajian teori politik Islam dan pandangan dunia di barat sebagian besar masih didominasi oleh masalah jihad. Esai ini menggambarkan pencarian arah baru dalam metodologi dan gagasan peradaban Islam yang baik dapat berkontribusi dalam pengembangan hubungan internasional. Selain itu, ada pandangan tentang prinsip-prinsip kunci politik dunia berdasarkan Al-Quran. Islam memiliki arah dan cara berpikir tersendiri dalam metodologi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hubungan internasional berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Negara Islam menerima kerangka kerja dan aturan yang mengatur sistem internasional karena dua alasan. Pertama, karena tidak termasuk dalam negara maju dalam beberapa tahun terakhir dan tidak berperan aktif dalam perkembangan global dan internasional belakangan ini.
Demikianlah presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.